Charlemagne atau Karel Agung. Charlemagne atau Karel Agung juga dikenal sebagai Charles the Great, adalah seorang Raja Franka yang menjadi Kaisar Karoling atau Romawi Suci pada abad ke-8. Dilahirkan pada tahun 742 Masehi, Karel Agung merupakan anak sulung Pipin the Short, seorang Raja Franka. Sebagai seorang penguasa yang berpengaruh, Karel Agung berhasil memperluas wilayah kekuasaannya selama masa pemerintahannya. Melalui serangkaian kampanye militer yang sukses, ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah Eropa, termasuk Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman. Dengan cara ini, ia menjadi satu-satunya penguasa yang berhasil menguasai sebagian besar Eropa Barat sejak Kerajaan Romawi Barat runtuh pada abad ke-5. Selain keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaannya, Karel Agung juga dikenal sebagai seorang penganut agama Katolik yang taat. Ia giat memperkuat gereja, mendirikan biara, dan mempertahankan kepercayaan agama Kristen di wilayah kekuasaannya. Karel Agung juga terkenal karena mendorong perkembangan pendidikan dan budaya. Pada saat pemerintahannya, Karel Agung mendirikan sekolah-sekolah untuk para bangsawan dan biarawan. Ia juga mengadopsi alfabet Karolingian, yang merupakan standar tulisan Latin di Eropa Barat pada saat itu. Karel Agung sangat mendukung kesusastraan dan seni, memerintahkan pembuatan salinan-salinan manuskrip dan mendorong para cendekiawan untuk menghidupkan kembali warisan budaya Romawi. Karel Agung memerintah dengan tangan besi dan menegakkan hukum yang ketat. Namun, ia juga dikenal sebagai seorang penguasa yang adil dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Ia berusaha membangun pemerintahan yang efisien dan mengadopsi sistem administrasi yang terorganisir dengan baik. Pada tahun 800 Masehi, pada saat menghadiri misa Natal di Basilika Santo Petrus di Roma, Karel Agung secara tiba-tiba dimahkotai oleh Paus Leo III sebagai Kaisar Romawi Suci. Hal ini menandai dimulainya Kekaisaran Romawi Suci yang akan berdiri selama hampir 1000 tahun. Karel Agung meninggal pada tahun 814 Masehi di Aachen, Jerman. Meskipun setelah kematiannya Kekaisaran Karolingian terserak, ia tetap dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Eropa. Penerusnya berjuang untuk menjaga warisannya, dan Karel Agung dihormati sebagai simbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan peradaban pada masa itu. Delapan fakta unik Karel Agung. Pertama, Kekaisaran Karoling. Karel Agung adalah salah satu penguasa terbesar di Eropa dan berhasil mendirikan Kekaisaran Karoling atau Romawi Suci pada abad ke-8. Peninggalannya termasuk struktur politik dan administratif yang kuat, serta pengaruh besar dalam membentuk sistem pemerintahan di Eropa. Kedua, Renaissance Karoling. Pada masa pemerintahan Karel Agung, ia mendorong perkembangan seni, sastra, dan pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah, mendorong terjemahan teks-teks klasik, dan menjadi pelindung bagi para seniman dan sarjana. Peninggalan ini dikenal sebagai Renaissance Karoling. Ketiga, kaitan dengan kekristenan. Karel Agung mendorong penyebaran agama Kristen di wilayah kekaisarannya. Ia mendirikan gereja-gereja dan biara-biara, serta mendukung misi misionaris untuk mengkonversi suku-suku yang belum Kristen. Pengaruh agama Kristen dalam kekaisarannya berlanjut setelah kematiannya. Keempat, pemahaman hukum. Karel Agung juga dikenal karena upayanya dalam menyusun dan memperluas hukum. Ia mempromosikan hukum salik dan kapitularis, yang membentuk dasar sistem hukum di wilayah kekaisarannya. Peninggalan ini berlanjut dalam pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di Eropa. Kelima, pengaruh politik dan budaya. Hingga sekarang, Karel Agung tetap dianggap sebagai simbol persatuan dan kekuatan di Eropa. Peninggalannya mencakup pengaruh politik dan budaya Karoling yang terus berlanjut di berbagai negara, terutama di Prancis, Jerman, dan Italia. Keenam, peninggalan arsitektur. Karel Agung mendirikan istana-istana megah dan gereja-gereja yang menjadi contoh arsitektur Karoling. Contohnya adalah Katedral Aachen, yang merupakan salah satu contoh penting arsitektur Karoling dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ketujuh, peninggalan literatur. Pada masa pemerintahan Karel Agung, sastra dan teks-teks penting ditranskripsi dan disalin untuk kepentingan akademik dan budaya. Beberapa peninggalannya adalah salinan Vulgata, sebuah terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin, dan legenda-legenda Karolingia seperti Chanson de Roland.
Kedelapan, Karel Agung merupakan salah satu penguasa pertama yang menggunakan sistem pengukuran yang seragam di wilayah kekuasaannya. Ia mendorong perkembangan sistem pengukuran yang sekarang dikenal dengan ukuran Charlemagne, yang menjadi dasar sistem pengukuran modern.